Untuk kereta api sendiri, mungkin teman-teman media perlu ketahui, dari 4,591 juta tempat duduk untuk mudik, kita sudah sampai hari ini jam 7 sudah terjual 2,9 juta atau hampir 3 juta, atau sekitar 80% dari total tempat duduk yang kita jual untuk Nataru. Baik, terima kasih teman-teman media yang sudah mengikuti giat dari Kemkom Digi hari ini. Pada prinsipnya adalah kami hari ini hadir di beberapa titik, di antaranya di stasiun Gambir ini untuk memeriksa keamanan sinyal dan juga frekuensi. Ini bekerja sama dengan KAI tentunya dan juga dengan para operator seluler. Jadi kalau tadi kita memastikan bahwa operator seluler juga memberikan layanan aduan, karena komunikasi itu menjadi kunci yang amat penting terhadap keberhasilan dan kelancaran mudik. Kemudian juga untuk perjalanan keretanya memerlukan frekuensi yang aman, tidak ada interferensi, dan tadi juga kita sudah monitor melalui layanan mobil-mobil frekuensi kita bahwa insya Allah aman. Mungkin dari kami singkatnya itu, Bapak silakan. Ya, media. Jadi hari ini kita kedatangan Ibu Menteri Komdigi beserta jajaran. Suatu kehormatan bagi kami PT Kereta Api Indonesia Persero, khususnya di Stasiun Gambir. Perlu kami tambahkan bahwa Ibu Menteri secara khusus ingin melihat pelayanan kereta api seperti apa, khususnya terkait dengan frekuensi jaringan, terkait pelayanan, baik yang langsung dirasakan oleh penumpang kereta api maupun kereta api sendiri sebagai operator. Jadi tadi sudah dicek langsung oleh Ibu Menteri, ditanya-tanya langsung kepada penumpang, calon penumpang yang ada di stasiun maupun yang sudah di atas kereta, semua alhamdulillah menyampaikan kepuasan terhadap frekuensi yang mereka butuhkan selama dalam perjalanan. Untuk kereta api sendiri, mungkin teman-teman media perlu ketahui, dari 4,591 juta tempat duduk untuk mudik, kita sudah sampai hari ini jam 7 sudah terjual 2,9 juta atau hampir 3 juta, atau sekitar 80% dari total tempat duduk yang kita jual untuk Nataru. Selanjutnya kita mengantisipasi titik puncak pada tanggal 28, mudah-mudahan semua fasilitas khususnya frekuensi yang berhubungan dengan Komdigi bisa bekerja dengan baik. Saya rasa itu dari kami, tambahan, terima kasih. Kemarin sudah kami sampaikan itu kurang lebih turun 1.500 personil, diantaranya adalah juga di stasiun Gambir ini dan di berbagai titik lainnya. Kemarin yang berangkat ada 30 mobil untuk monitoring frekuensi dan juga layanan dari Kemkom Digi dan juga operator seluler. Jadi mudah-mudahan semua telah kita persiapkan, termasuk tadi juga mengecek banyak yang nonton film-film gitu ya. Katanya kuotanya juga sudah terasa turunnya, terutama bagi mereka yang nonton film-film panjang. Itu mudah-mudahan penurunan tarif hingga 50% yang inisiasi dari Kemkom Digi dan juga operator seluler ini bisa juga memudahkan masyarakat sebagaimana arahan Presiden agar mudik dari masyarakat ini bisa terasa lebih mudah dan nyaman. Mungkin itu aja. Dicek langsung, kalau dari tadi penyampaian kepada kami alhamdulillah semuanya lancar dari sisi jaringan. Dari sisi kecepatan internetnya tadi kita juga sudah cek langsung bahwa angkanya kurang lebih di 30 sampai 50 Mbps, ini angka yang cukup cepat. Kemudian juga jadi memungkinkan tidak hanya mengambil data, tapi mungkin kalau naik kereta biasanya kan ada yang sambil nonton dan lain-lain, untuk mendownload itu juga memungkinkan dan juga harganya yang lebih murah dari biasanya. Jadi mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman pemudik. Kantor keseluruhan monitoring secara besarnya. Tadi disampaikan kalau kecepatannya turun sampai 2 itu kita intervensi. Nauzubillah min zalik, kalau ada bencana misalnya itu maka kita harus menyiapkan BTS tambahan, komunikasi ke Opsel juga untuk langsung aktivasi kembali BTS-nya. Itu juga pemantauan yang terus-menerus kita lakukan. Doakan lancar, semua bersiaga, 1.500 personil kami dan juga Opsel sampai H+8. Itu mungkin teman-teman, makasih banyak semuanya. Sorry Sarah, kami menganjurkan kepada masyarakat dan meminta masyarakat untuk terus berhati-hati, karena kemarin saja dalam operasi sweeping bersama APH yaitu kepolisian, kita kan sudah
mendapatkan 2 mobil yang beroperasi. Jadi efek BTS ini akan meningkat mendekati lebaran-lebaran, penipuan-penipuan seperti ini. Dan kemarin sudah ada 2 yang tertangkap dengan peralatan yang cukup besar di dalam, dan ini nampaknya nanti mungkin pihak kepolisian yang lebih tahu, ada sindikasi, jadi artinya tidak hanya cuma 2, akan bertambah. Ini masih dalam pengembangan. Artinya ancaman-ancaman ini cukup serius dan ini tentu perlu kerjasama lagi-lagi Kemkomdigi juga para Opsel. Jadi para Opsel kalau misalnya ada kecurigaan itu harus langsung diperiksa. Kami juga menghimbau perbankan juga begitu, segera melaporkan kalau memang melihat ada penipuan mengatasnamakan banknya. Gitu ya. Namun demikian sekali lagi meskipun libur lebaran dari pihak kami yaitu Dirjen Infrastruktur Digital dan juga Kabar Eskrim dan juga BSSN juga terus melakukan pemantauan-pemantauan di lapangan gitu. Ya tentu kita harapkan yang paling utama adalah dari merger ini kualitas layanan harus lebih baik. Kemudian pelayanan pelayanan lainnya, pelayanan customer service-nya harus lebih baik, kualitas jaringannya juga harus lebih baik, investasi termasuk di daerah-daerah yang saat ini belum bersinyal dan itu ada di poin komitmennya untuk memperluas pembangunan BTS di daerah yang memang belum ada sinyal, itu juga masuk dalam komitmen yang mudah-mudahan ini dijalankan. Dan yang juga tidak kalah penting adalah para pegawainya setelah merger ini harus diperhatikan mengikuti standar-standar yang sudah ditetapkan dari aturan-aturan Kemenaker Trans gitu ya. Jadi itu yang kita titipkan kepada Smart dan Excel. Kami minta anjuran, kami menganjurkan kepada masyarakat dan meminta masyarakat untuk terus berhati-hati karena kemarin saja dalam operasi sweeping bersama APH yaitu kepolisian kita kan sudah mendapatkan 2 mobil yang beroperasi. Jadi efek BTS ini akan meningkat mendekati lebaran-lebaran, penipuan-penipuan seperti ini. Dan kemarin sudah ada 2 yang tertangkap dengan peralatan yang cukup besar di dalam. Dan ini nampaknya nanti mungkin pihak kepolisian yang lebih tahu ada sindikasi, jadi artinya tidak hanya cuma 2, akan bertambah. Ini masih dalam pengembangan. Artinya ancaman-ancaman ini cukup serius dan ini tentu perlu kerjasama lagi-lagi Kemkomdigi juga para Opsel. Jadi para Opsel kalau misalnya ada kecurigaan itu harus langsung diperiksa. Kami juga menghimbau perbankan juga begitu, segera melaporkan kalau memang melihat ada penipuan mengatasnamakan banknya. Gitu ya. Namun demikian sekali lagi meskipun libur lebaran dari pihak kami yaitu Dirjen Infrastruktur Digital dan juga Kabar Eskrim dan juga BSSN juga terus melakukan pemantauan-pemantauan di lapangan gitu. Ya tentu kita harapkan yang paling utama adalah dari merger ini kualitas layanan harus lebih baik. Kemudian pelayanan lainnya, pelayanan customer service-nya harus lebih baik, kualitas jaringannya juga harus lebih baik, investasi termasuk di daerah-daerah yang saat ini belum bersinyal dan itu ada di poin komitmennya untuk memperluas pembangunan BTS di daerah yang memang belum ada sinyal, itu juga masuk dalam komitmen yang mudah-mudahan ini dijalankan. Dan yang juga tidak kalah penting adalah para pegawainya setelah merger ini harus diperhatikan mengikuti standar-standar yang sudah ditetapkan dari aturan-aturan Kemenaker Trans gitu ya. Jadi itu yang kita titipkan kepada Smart dan Excel.